ngecek daftar utang yang masih harus dibayarkan, ya. Jadi kemarin OJK itu merilis ada bahwa masyarakat Indonesia itu makin banyak yang terjerat yang namanya pinjaman online atau pinjol. Nilainya sampai 105 triliun rupiah. Nah, ini menarik karena yang banyak terjerat di pinjol ini agak di luar dugaan, yaitu di kalangan ekonomi menengah. Yang tadinya mungkin nggak terjerat, sekarang jadi terjerat. Ini kenapa? Nah, kita akan membahasnya bersama Mas Andri dan juga Mas Joni. Kalau dilihat dari fenomena sekarang ini, kenapa ya kok masyarakat makin banyak nih yang terjerat sama pinjaman online nih, bukan nyari ke pinjaman yang lain gitu ya, ke bank atau kemana gitu kan. Kalau ini kan pinjol lebih spesifik ya, Spesifik. ke pinjaman online. Sebelumnya kita lihat dulu ya statement dari OJK yang kemarin. Ada ya. Kita lihat dulu teman-teman. Yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum 12,5 miliar rupiah. Seluruh perusahaan pembiayaan dan penyelenggara pindar tersebut telah menyampaikan action plan kepada OJK yang memuat langkah-langkah pemenuhan permodalan minimum, antara lain melalui penambahan modal di-store oleh pemegang saham existing, mencari investor strategis dan atau merger. Dalam rangka menegakkan kepatuhan dan integritas industri sektor PVML, selama Juli 2026, OJK telah mengenakan sanksi administratif antara lain kepada 21 perusahaan pembiayaan, 8 perusahaan modal ventura, dan 39 penyelenggara pindar atas pelanggaran yang dilakukan terhadap POJK yang berlaku maupun hasil pengawasan dan atau Ya, di konferensi pers yang digelar melalui online itu tadi, dari pihak OJK, Pak Agusman mengatakan bahwa utang pinjaman online masyarakat Indonesia mencapai 105,14 triliun rupiah per Juni 2026. Angka ini naik 26% dibanding tahun lalu. Nah ini, pertanyaannya adalah apakah masyarakat sekarang ini makin konsumtif atau seperti apa? Mas Joni sebagai pelaku pinjol. Belum pernah padahal Mas ya. Bener yakin? Iya. Jadi menurut penilaian saya sih karena kebutuhan yang kian meningkat, terus harga-harga di pasaran yang semakin melonjak itu membuat masyarakat itu berpikir pendek. Jadi bagaimana bisa mendapatkan uang dengan mudah. Caranya mendapatkan uang dengan mudah tanpa keluar keringat, tanpa kerja keras, ya salah satunya meminjam secara online, lalu pinjaman online. Tapi benar, bukan berarti tidak mau bekerja keras, bukan berarti tidak mau berupaya nih. Tapi posisinya saat ini yang namanya mencari pekerjaan juga kita tahu sendiri kan, posisinya agak susah. Dan ingat di bulan Juni kemarin, bulan Juni itu adalah di kalangan para orang tua yang punya Anak-anak sekolah anak ya. yang Baru di usia masuk sekolah, sekolah, baru ya. masuk sekolah. Ini bulan Juni kemarin emang Oh, ini pengalaman. emang puncaknya bulan Juni itu kemarin harus ngeluarin biaya sekolah. Nanti kalau misalnya dapat negeri pun tetap ada biaya seragam gitu kan. Terus belum Kemarin lagi berapa Mas kemarin Mas? adalah pokoknya aduh. Ya tapi benar memang kondisi saat ini ya sampai disampaikan Mas Joni tadi ya, kita juga akhirnya berpikir bahwa ternyata gaji saja tidak cukup nih gitu ya kan. Indeks ekonomi ya. Indeks ekonomi jadi sepertinya besar pasak daripada tiang. Nah itu kejadian tuh gitu, tapi bukan karena kemauan, lebih banyak karena kebutuhan. Artinya gini, kalau kemauan kan kayak misalnya saya pengen barang ini, saya pengen barang ini, udah pinjol aja, pinjol. Itu larinya ke konsumtif ya. Iya, larinya ke konsumtif. Kalau ini memang Tapi karena ini memang terdesak oleh kebutuhan ya. terdesak oleh kebutuhan. Kenapa? Ya bisa dirunut juga gitu dalam kondisi saat ini, dan ini juga akumulasi dari kondisi tahun-tahun yang lalu gitu ya.
memang banyak sekali juga, ada beberapa ya, banyak juga perusahaan yang akhirnya juga mengencangkan ikat pinggang. Mengencangkan ikat pinggang ini kan banyak caranya kan ya. Salah satunya dengan ya akhirnya tidak lagi memberikan kenaikan gaji misalnya kepada karyawannya, terus kemudian juga memberikan kenaikan yang juga tidak berbanding dengan kenaikan harga kebutuhan pokok yang ada di pasar, kayak gitu kan. Jadi ketika harga di pasar itu naik, terus kemudian gajinya juga segitu-segitu aja, cara yang paling gampang tadi disampaikan yaitu pinjol gitu. Kenapa? Karena hanya butuh Face ID, KTP, udah bisa pinjem tuh, ya kan? Foto, KTP, ya Foto kan? gini ya? Iya, NPWP. Foto, Udah bisa tuh. ini KTP, ini Iya, nah udah pernah kan? tapi itu yang cara yang paling gampang Ya. gitu. Terus kemudian juga nominalnya juga tidak sedikit ya yang bisa disediakan gitu. Bahkan ada yang memberikan batas pinjaman itu sampai 20 juta gitu ya. Bahkan lebih gitu. Nah, Tapi kalau yang namanya sampai terjerat, itu memang iklannya memang seolah-olah gampang ya, bunganya hanya kecil sekian, tapi ternyata hitungannya nggak semudah itu ya, Fergus. Iya. Ya kan? Memang iklan itu cukup menggiurkan, Mas. Jadi ketika Pernah melihat tergiur iklannya juga? pernah tergiur. Apa? Contohnya? Karena kebutuhan yang mendesak, seperti tadi yang Mas Teguh bilang untuk biaya anak kuliah, biaya masuk sekolah, Ya. terus kemudian kebutuhan sehari-hari, gaji yang pas-pasan gitu ya. Jadi ketika iklan itu muncul di handphone kita atau di medsos, wah ini boleh juga nih kalau pinjam. Cuman kan masyarakat kan harus berpikir cerdas, berpikir berulang-ulang. Ini saya bisa nggak bayar ke depan gitu nih. Jadi jangan hanya berpikir sumbu pendek. Jadi wah ini menarik, terus menawarkan pinjaman yang cukup besar. Masalahnya kita mampu nggak membayar ini tiap bulannya. Jadi Ya. Padahal bukan tiap bulan itu kalau pinjol itu kan, setahu gue ya. ya kalau nggak tiap Hitungannya bulan per hari loh, Mas. nanti Jadi misalnya gini, bunganya gitu. kita pinjam 1 juta lah ya, yang gampangnya 1 juta. Itu bunganya 0,03. Itu ternyata bukan per bulan, tapi itu per hari. Jadi setelah itu dikalikan, misalnya per bulan nih 30 hari, ya berarti itu dikalikan nantinya kan, berapa gitu kan. Ya udah, itu bunganya udah gede juga jadinya. Jadi misalnya pinjam 1 juta itu bisa baliknya bisa lebih dari setengahnya itu. Iya, ya itu di Yang situ manisnya kita iklan di situ. Jadi ketika muncul iklan itu merangsang untuk yang melihatnya ya, ini janjinya manis atau iklannya manis. Jadi yang membuat tidak berpikir ulang atau tidak berhitung panjang itu gimana kalkulasinya kan. Diklik aja atau enggak kita merespon itu atau mendaftar itu. Terus terkirim sudah tuh dananya ke rekening kita. Nah itu masalahnya di bulan-bulan berikutnya kita harus membayar itu, belum lagi bunganya menumpuk. Ya, ini ada nggak sih solusinya untuk masyarakat biar nggak, ya akhirnya biar nggak terjerat lah ya, gampangnya kan gitu kan. Iya. Nah sementara dalam kondisi yang memang seperti ini, kita tahu sendiri ya bahwa situasi saat ini mungkin dulu dengan uang 100.000 bisa dapat, ya kita belanja bisa dapat apa gitu ya, macam-macam. Sekarang uang 100.000 paling dapat apa sih gitu kan. Ya, nah itu perlu, mungkin kalau Sobat Sindo punya sosial eksperimen ya. Dengan uang 50.000 di pasar tuh dapat apa sekarang? Dengan uang 100.000 itu dapat apa sekarang? Iya, mungkin bisa ngomentar di kolom komen ya. Mungkin yang pernah melakukan eksperimen itu bisa komentar ya. Nah sekarang memang kondisinya ya kita perlu jujur juga nih bahwa uang segitu tuh sekarang dapat apa di betul. di ini kan? Ya ditambah lagi juga dengan kenaikan ya harga BBM yang kita nggak bisa pungkiri juga kan. Ya, jelas. Ya itu menjadi satu faktor juga ya, walaupun bukan jadi faktor penentu, tetapi kenaikan harga, terus kemudian BBM, terus kemudian kebutuhan pokok ya harga-harga barang-barang impor juga naik gitu ya. Nah itu juga jadi salah satu indikasi memang kita sekarang dalam kondisi yang memang harus mengencangkan ikat pinggang. Bagi sebagian keluarga gitu mungkin mengencangkan ikat pinggang aja nggak cukup nih gitu. Akhirnya mereka berpikir untuk ya udah deh kita coba dengan sistem pinjol gitu. Nah pinjol ini kan macam-macam nih Mas ya. Ada yang ilegal, ada yang ilegal kan gitu ya. Ada yang legal, ada yang ilegal. Ya, ada yang terdaftar di OJK dan ada juga yang tidak gitu. Nah kalau misalnya memang ini OJK yang menyampaikan data itu, artinya kan ini
pinjaman online yang memang terdaftar di OJK gitu, dan banyak tuh, maksudnya beragam, termasuk di e-commerce itu juga punya tuh pinjaman online, pay later gitu pasti ada, ya kan. Nah, ketika ada kebutuhan pokok atau kebutuhan rumah tangga yang memang kayaknya uangnya kurang deh untuk bulan ini deh gitu. Nah, masyarakat juga berpikir bahwa kayaknya lebih baik kita pinjem dulu deh gitu. Nggak seberapa kok gitu. Nah, awal mulanya tuh biasanya gitu tuh. Nggak seberapa. Tapi kan kalau lama-lama dipakai kan jadi banyak tuh gitu. Nah, kemudian kenapa terus ini menjadi kok jadi banyak sih sekarang gitu, bahkan nilainya sampai ratusan triliun ya, 105 triliun. Nah, ini juga akhirnya itu adalah akumulasi dari penggunaan gitu, yang akhirnya dibayarnya biasanya dicicil di 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan kan gitu pilihannya tuh. Nah, kemudian pada akhirnya ketika mereka mendapatkan gaji di akhir bulan, yang mereka lakukan adalah membayar tagihan sebenarnya gitu untuk menutupi cicilan gitu kan, ya kan. Nah, tapi kan kemudian uang cashnya habis kan, M0 ya, atau uang yang ada di kantongnya pun akan habis ketika mereka membayar cicilan tiap bulannya. Nah, untuk menutupi itu lagi akhirnya mereka ngutang lagi gitu. Iya kan? Iya. Nah, ya kayak gitu. Gali lubang tutup lubang. Nah, akhirnya bergulung seperti itu, gitu. Dan ini yang kita sebut ya, bisa dibilang ini sebagai jerat ya. Jadi ketika masyarakat tidak jeli melihat bahwa pinjaman online ini cukup berbahaya ketika kita tidak bisa memanage uang kita, ya akibatnya akan seperti itu gitu. Meskipun tidak bisa dipungkiri ya, ada beberapa hal yang membuat sebenarnya pinjaman online ini cukup membantu gitu. Misalnya dalam keadaan darurat gitu, atau misalnya dalam satu kondisi yang tidak memungkinkan lagi gitu ya, kita tidak ada cash atau tidak ada uang, terus kemudian kita harus membayar sesuatu yang penting gitu. Nah, kemudian kita pakai itu gitu. Tapi itu membantu. Mau nggak mau kita harus bilang itu gitu. Cuman memang bagaimana kemudian kita membayar untuk melunasi itu gitu. Nah, itu yang harus benar-benar ada manajemen keuangan yang tepat gitu. Nah, masalahnya adalah apa yang mau di-manage uangnya, uangnya buat bayar utang doang gimana? Nah, itu dia. Pada akhirnya kan gitu. Ketawanya lepas banget. Iya begitu ya. Pengalaman ya. Ini memang, tapi ya saat ini memang kalau kayak gini nih ya, memang ekonomi kita yang ya kita untuk mungkin menaikkan upah buruh kemarin kan juga susah juga gitu kan. Nah, terus daya belinya juga mungkin masyarakat juga berkurang gitu kan. Untuk jualan juga jualan doang, kalau daya beli masyarakat berkurang, yang beli nanti siapa juga gitu kan. Jadi posisinya perputaran uang di kita juga posisinya kayaknya juga agak turun juga kan posisinya kan. Betul. Iya. Gitu. Ya, benar. Jadi memang jeratan itu ya membuat terperangkap. Jadi masyarakat atau si peminjam itu yang tidak mampu membayar akan berpikir itu dari mana uang untuk membayar pinjaman itu ketika gaji pas-pasan, kemudian tidak ada tambahan sampingan gitu. Mereka pikiran sesatnya itu ya uang yang tersisa, apalagi ada judi online kan, ini bisa kali dapat uang judi online. Jadi nyambungnya ke situ. Jadi emang ada kaitannya gitu. Jadi judi online dengan harapan dapat, ya barangkali dapat kali ya. Jackpot ya. Pinjol dan judol ya. Nutupin itu, buat nutupin itu. Jadi ini. Tapi ternyata itu jadi bumerang juga itu. Jadi bumerang, jadi lingkaran setan lagi gitu. ya kan. Iya, kalah taruhannya kan misalnya gitu ya. Jadi kalah taruhan. Bola misalnya gitu kan, kalah taruhan gitu. Akhirnya kan nutupin uang itu dari pinjol lagi gitu. Jadi lingkaran sesat itu, Pak. Nggak kalah taruhan pun, maksudku nggak usah ikut yang judi online pun. Ya, orang kan juga susah. semakin susah kan. Dan pinjol ini juga yaitu tadi antara solusi atau jebakan, ya kan? Bahasanya kan gitu kan. Betul. Di sisi lain mungkin orang-orang yang memang sangat membutuhkan ini bisa jadi solusi, tapi di sisi lain juga bisa jadi jebakan. Betul. Ya, itu yang mau disampaikan itu. Jadi di satu sisi ketika kita memang dari dalam kondisi yang darurat mungkin bisa kita pakai gitu. Tapi ketika itu menjadi alur pengeluaran kita setiap bulan, itu artinya kita udah terjebak dalam jeratan itu sebenarnya.
Karena mau nggak mau setiap kita gajian atau kita keluar kita mendapatkan uang gitu dari pekerjaan atau apapun itu, terus kemudian kita bayar utang gitu, terus kemudian habis ya kan, terus kemudian kita ngutang lagi untuk hidup di bulan ini gitu, terus kemudian kita bayar lagi di bulan depan utangnya, nggak akan selesai itu. Gitu, muter aja terus gitu. Nah ini yang memang harus harus benar-benar jeli dan harus benar-benar tahu gitu ya, masyarakat paham gitu bahwa ya lebih baik nggak berhutang lah gitu. Tetapi kan dalam kondisi seperti ini ya artinya ini juga menjadi alert atau alarm bagi pemerintah juga nih gitu, bahwa data nih yang berbicara gitu. Data ini ternyata semakin banyak orang yang terjerat dalam pinjol. Nah ini harus jadi garis bawah nih. Ya kan, artinya apa? Artinya memang kebutuhan masyarakat sekarang tidak sebanding dengan apa yang dia dapatkan atau pendapatan dia dalam satu bulan gitu. Itu bisa kita simpulkan seperti itu, meskipun ada juga ya orang-orang yang konsumtif tadi gitu, meskipun ada juga orang-orang yang apa kita sebut ya Mas, kalau Besar pasak daripada tiang. bukan Oh, beda lagi. impulsif ya kan? Ada kan orang-orang yang impulsif.